Halo semua, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin ya, amin. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Kali ini saya akan sharing informasi berkaitan dengan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau BPASN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021. BPASN dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pegawai ASN yang timbul karena keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Tapi sebelum Anda menyimak informasi ini selengkapnya, seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, untuk menyelesaikan sengketa pegawai ASN yang timbul karena keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK, dibentuklah BPASN. BPASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPASN mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh pegawai ASN karena tidak puas terhadap keputusan PPK. Keputusan PPK berupa pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K. Untuk tindakan PPK, BPASN dapat menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas pengaduan yang diajukan oleh pegawai ASN karena tidak puas terhadap tindakan PPK tersebut. Untuk tindakan pejabat, PPK atau atasan pejabat dapat mengambil keputusan atas pengaduan yang diajukan oleh pegawai ASN karena tidak puas terhadap tindakan pejabat. Keanggotaan BPASN terdiri atas unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Korps Profesi Pegawai ASN atau disebut dengan Korpri. Susunan keanggotaan BPASN terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua dijabat oleh Menteri, Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Anggota BPASN dijabat oleh Sekretaris Kabinet, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, dan Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri. Dalam melaksanakan tugas, Ketua memimpin sidang BPASN. Dalam sidang, Ketua mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat dari anggota. Dalam hal ketua berhalangan, ketua dapat menugaskan wakil ketua BPASN untuk memimpin sidang. Anggota memberikan pertimbangan kepada pimpinan sidang BPASN sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam pelaksanaan sidang BPASN, ketua dapat mengundang instansi pemerintah terkait jika diperlukan. Sekretariat BPASN. Dalam melaksanakan tugas, BPASN dibantu sekretariat. Sekretariat BPASN dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPASN. Sekretariat BPASN bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPASN. Sekretariat BPASN dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Ketentuan mengenai organisasi dan tata sekretariat BPASN diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. Kawan, pegawai ASN mengajukan banding administratif atas putusan PPK kepada BPASN. Banding administratif diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan atau bukti sanggahan. Banding administratif yang diajukan kepada BPASN tembusannya disampaikan kepada PPK. Banding administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung mulai tanggal keputusan PPK yang diajukan banding administratif diterima oleh pegawai ASN. Dalam hal banding administratif yang diajukan melebihi jangka waktu, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima. Dalam hal banding administratif yang diajukan bukan merupakan keputusan PPK yang dapat diajukan banding administratif, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima. Surat penetapan ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BPASN. Dalam hal banding administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap banding administratif yang diajukan. Kawan,
PPK harus memberikan tanggapan atas banding administratif kepada PPASN paling lama 21 hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan banding administratif. Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu, BPASN mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Badan Pertimbangan ASN atau BPASN berwenang meminta keterangan dan atau data tambahan dari pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan atau pihak lain. BPASN wajib mengambil keputusan atas banding administratif paling lama 65 hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan banding administratif. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui sidang BPASN. Kawan, sidang Badan Pertimbangan ASN didahului dengan prasidang BPASN. Prasidang dipimpin oleh Wakil Ketua BPASN dan dihadiri paling sedikit 3 anggota BPASN. Dalam hal anggota BPASN berhalangan, anggota BPASN dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan pelaksanaan prasidang, Wakil Ketua BPASN merumuskan saran putusan prasidang untuk dibawa dalam sidang BPASN. Sidang BPASN dinyatakan sah jika dihadiri oleh ketua dan atau wakil ketua, serta paling sedikit dihadiri oleh 3 anggota BPASN. Dalam hal anggota BPASN berhalangan, anggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Sidang BPASN dapat dilaksanakan 1 kali dalam setiap bulan. Kawan, keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK. Keputusan BPASN ditetapkan oleh ketua. Keputusan BPASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Keputusan BPASN berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Badan Pertimbangan ASN disampaikan kepada pegawai ASN yang mengajukan permohonan banding administratif dan PPK. PPK yang tidak melaksanakan keputusan BPASN dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ketentuan mengenai upaya administratif diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap upaya administratif bagi calon PNS. Terhadap pengaduan dan pegawai ASN yang tidak puas terhadap tindakan PPK atau pejabat yang tidak melaksanakan keputusan PPK. Kawan, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena Anda masih setia menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat dan tonton terus video saya berikutnya ya.